Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Sinubutan Lain. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai letak geografi Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Dan juga saya akan membahas mengenai bentangan alam Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang dijadikan sebagai destinasi dan daya tarik wisata. Untuk itu teman-teman, yuk kita simak video selanjutnya. Oh hai teman-teman, berikut bentangan alam Pulau Bali yang dijadikan sebagai destinasi wisata dan menjadi sangat populer dan selalu menjadi prioritas wisatawan untuk dikunjungi saat pertama kali liburan ke Pulau Bali. Yang pertama ada Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Tanah Lot berarti daratan di tengah laut. Tanah berarti darat, lot artinya laut. Sesuai dengan namanya, saat Anda berlibur ke Pura Tanah Lot, Anda akan menemukan pura yang berada di atas batu karang besar dengan latar belakang laut selatan. Sementara itu, batu karang besar ini berada di tengah laut, kemudian pada saat air pasang, batu kurang terlihat terpisah dari daratan. Yang berikut ada Pantai Kuta. Objek wisata Pantai Kuta akan selalu masuk dalam daftar tempat wisata dikunjungi di Pulau Bali bagi wisatawan yang pertama kali liburan ke Bali. Ada beberapa hal utama yang membuat Pantai Kuta ramai mendapat kunjungan wisatawan, seperti menawarkan pantai pasir putih dengan bentangan garis pantai sangat panjang, serta pemandangan matahari terbenam yang cukup indah. Berikut ada Pura Uluwatu. Uluwatu Temple atau Pura Luhur Uluwatu selalu menjadi tempat wisata populer untuk wisatawan yang pertama kali liburan ke Pulau Bali. Hal menarik yang wisatawan dapat dilihat di Pura Uluwatu seperti lokasi pura yang berada di ujung atas tebing tinggi dengan ketinggian tebing sekitar 70 meter dari permukaan air laut. Keunikan arsitektur pura, terdapat banyak kera ekor panjang sekitar area pura seperti kera yang ada di Mount Kay Forest Ubud. Dari atas tebing wisatawan dapat melihat pemandangan Samudra Hindia. Menjelang matahari terbenam, wisatawan dapat menyaksikan pemandangan matahari terbenam Samudra Hindia dari atas tebing tanpa halangan. Yang berikut ada Pura Ulun Danu Beratan Bedugul. Pura Ulutan Danu, lokasi berada di tepi Danau Beratan, berada di kawasan wisata Bedugul. Memiliki pemandangan unik, Pura Ulun Danu terlihat terapung di tengah Danau Beratan sehingga unik untuk difoto. Berikut ada Danau dan Gunung Batur Kintamani. Memiliki daya tarik pemandangan yang indah. Ada banyak lokasi untuk melihat pemandangan Danau Batur dan pemandangan Gunung Batur. Memiliki lokasi favorit melihat pemandangan gunung dan Danau Batur berada di Desa Penolokan. Yang berikut ada Bali Safari Marine Park. Keunikan Bali Safari dan Marine Park, setiap jenis satwa berkeliaran bebas dalam sebuah area besar. Karena area yang sangat luas, agar pengunjung dapat melihat satwa secara langsung, pengunjung akan menaiki kendaraan safari. Berikut ada Pantai Tanjung Benoa. Sebagian besar wisatawan yang libur ke Pantai Tanjung Benoa karena tertarik untuk mengikuti aktivitas Tanjung Benoa Water Sport. Aktivitas Bali Water Sport
yang tersedia di pantai Tanjung Benoa ada banyak pilihan seperti persailing adventure, jet ski, banana boat, rolling donut, snorkeling, and masih banyak pilihan lainnya. Berikut ada Ubud Monkey Forest. Tempat wisata Ubud memiliki banyak pilihan objek liburan serta aktivitas liburan seperti ayung rafting. Dari sekian banyak pilihan objek wisata yang ada di Ubud, Ubud Monkey Forest selalu menjadi tempat wisata favorit wisatawan yang pertama kali liburan ke Pulau Bali. Karena memiliki area hutan lindung dengan pepohonan yang sangat tinggi, dan juga wisatawan dapat melihat kera ekor panjang. Yang berikut ada Seminyak. Kawasan pariwisata Seminyak terkenal sebagai kawasan pariwisata mewah dan pusat perbelanjaan barang mewah di Pulau Bali. Di area tempat wisata Seminyak, Anda akan dengan mudah menemukan restoran mewah, resort mewah, butik, beach club, dan spa. Yang berikut ada Sawah Terasering Tegalalang. Sawah Terasering Tegalalang berdekatan dengan pusat area pariwisata Ubud Bali, membuat Sawah Terasering Tegalalang lebih banyak dikunjungi wisatawan. Karena wisatawan dapat berfoto dengan latar belakang Sawah Terasering, nongkrong di salah satu kafe dengan pemandangan Sawah Terasering. Saat ini tersedia aktivitas Bali Swing di area Sawah Terasering Tegalalang. Jalan-jalan di sekitar area persawahan tersedia. Yang berikut ada Pura Besaki. Pura Besaki berada di kaki Gunung Agung. Karena berada di kaki Gunung Agung, maka udara sejuk terlalu terasa saat liburan ke Pura Besaki. Pengunjung yang liburan ke Pura Besaki akan melihat area pura yang sangat luas, arsitektur megah dan area yang asri. Dari area Pura Besaki, pengunjung juga dapat melihat pemandangan area sawah dan bukit. Waktu terbaik untuk berkunjung di pagi hari karena kabut belum turun, sehingga Anda akan dapat melihat pemandangan Gunung Agung dari area Pura Besaki ke Rangsangnya. Yang berikut ada Pantai Pandawa. Pantai Pandawa menjadi destinasi populer di Pulau Bali terutama untuk wisatawan Indonesia. Daya tarik utama dari Pantai Pandawa terdapat pada bentangan pasir putih sekitar 1 km. Ombak di Pantai Pandawa sangat tenang sehingga sangat aman untuk anak-anak berenang. Berikut ada air terjun Sekumpul. Salah satu objek wisata yang saat ini sedang tren di Instagram adalah tempat wisata air terjun. Pulau Bali memiliki banyak pilihan objek wisata air terjun, terutama di area bagian utara Pulau Bali. Dari sekian banyak pilihan tempat wisata air terjun yang ada di Pulau Bali, air terjun Sekumpul yang paling terkenal. Lokasi destinasi wisata air terjun Sekumpul berada di kawasan tempat wisata Bali Utara. Yang berikut ada Garuda Wisnu Kencana. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau terkenal dengan nama GWK Bali, salah satu tempat wisata keluarga populer di Pulau Bali. Hampir setiap hari objek wisata Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana ramai dikunjungi wisatawan. Daya tarik utama yang membuat wisatawan tertarik di liburan ke GWK Bali karena di GWK Bali terdapat patung tertinggi di Indonesia, yaitu patung Garuda Wisnu Kencana yang memiliki tinggi 75 meter dengan lebar patung 65 meter. Yang berikut ada Pantai Jimbaran. Daya tarik utama yang membuat wisatawan tertarik liburan ke Pantai Jimbaran karena keindahan pantai pasir putih dengan bentangan garis pantai yang sangat panjang. Karena posisi pantai menghadap ke sisi barat, maka di sore hari Pantai Jimbaran menjadi salah satu destinasi terbaik melihat pemandangan sunset di Pulau Bali. Keunikan dari Pantai Jimbaran karena di bibir Pantai Jimbaran terdapat banyak kafe makanan laut bakar dengan pemandangan pantai, suasana makan malam dengan cahaya lilin, lokasi di tepi pantai sambil melihat matahari terbenam. Inilah yang menjadi daya tarik utama Pantai Jimbaran sebagai tempat wisata. Berikut ada Pura Tirta Empul Tampak Siring. Di pura ini pengunjung akan melihat banyak kolam air dengan keunikan arsitektur pura. Hal yang paling menarik yang akan pengunjung lihat saat memasuki area dalam pura yaitu di dalam area pura akan terdapat sebuah kolam dan di tengah kolam terdapat sumber mata air. Karena air dari kolam berasal dari mata air, maka air ini terlihat sangat jernih. Berikut ada Pulau Nusa Lembongan.
Walaupun Pulau Nusa Lembongan masuk dalam wilayah Pulau Bali, namun Pulau Nusa Lembongan dipisahkan oleh laut dengan Pulau Bali. Ada banyak hal menarik yang wisatawan dapat lakukan atau lihat saat berada di Pulau Nusa Lembongan. Berikut ada Pulau Nusa Penida. Pulau Nusa Penida semenjak 5 tahun terakhir menjadi sangat populer dan mendapatkan banyak kunjungan wisatawan. Sebagian besar wisatawan yang liburan ke Pulau Nusa Penida adalah wisatawan yang mencari suasana alam dan ingin mendapatkan foto bagus serta unik. Ada beberapa tempat wisata di Nusa Penida yang saat ini sangat terkenal dan sering terlihat di Instagram. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dengan bentangan alam Nusa Tenggara yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Ya, yang pertama ada Danau Kalimutu. Keindahan Danau Kalimutu sudah terkenal sejak zaman kolonial dan banyak pejabat tinggi kerajaan Belkamu mendatangi danau ini. Karena keindahannya, Danau Kalimutu telah diabadikan oleh pemerintahan Indonesia sebagai hiasan pada uang kertas yang digunakan di dalam negeri. Yang berikut ada Pulau Komodo. Pulau Komodo dan Komodo merupakan wisata Nusa Tenggara Timur yang sudah terkenal di seluruh dunia sejak tahun 1910-an, yakni ketika tentara Belkamu mendapatkan laporan bahwa ada monster besar mirip kadal di pulau itu. Bahkan popularitasnya semakin meningkat setelah adanya pemberitaan dari media Hindia Belanda tentang Komodo dan keindahan pulau tersebut. Berikut ada Pantai Nemberala. Terkenal dengan pesona alam pantainya yang indah serta ombaknya yang memiliki ketinggian standar internasional untuk berselancar, wisata Nusa Tenggara Timur di Pulau Rote ini menjadi salah satu destinasi wisata menarik yang harus kamu kunjungi. Berikut ada Batu Termanu. Saat kamu berkunjung ke Batu Termanu, maka terdapat dua pilihan destinasi wisata lainnya yang Batu Hun dan Batu Suelai. Di sini kamu bisa melakukan aktivitas air seperti menyelam, snorkeling, dan memancing. Ada juga berbagai tumbuhan karang, mutiara, dan kerapu di daerah tersebut. Berikut ada Pantai Kalbano. Jika dilihat dari kejauhan, maka sepanjang pantai Kalbano akan tampak gemerlapan. Hal ini disebabkan hamparan bebatuan dengan warna-warni indah yang sangat indah dan terbentuk secara alami. Batuan yang ada di Pantai Kalbano memiliki warna yang beragam, mulai dari merah, hijau, kuning, hingga yang memiliki coklat khusus. Bentuk bebatuan yang tersebar merata di sepanjang pantai-pantai Kalbano. Berikut ada Taman Laut Selat Pantar. Taman Laut Selat Pantar merupakan sebuah taman laut yang terkenal di Kabupaten Alor dan memiliki keindahan bawah laut yang mempesona, serta keanekaragaman terumbu karang hingga satwa yang menghuninya. Bahkan ada beberapa fauna yang berada di bawah laut yang termasuk dalam kategori langka. Wisata NTT ini selalu menjadi destinasi para penyelam kelas dunia. Selain itu, saat menyelam ke bagian tertentu Taman Laut Selat Pantar, kamu akan menjumpai hiu dasar laut yang cukup bersahabat dengan para penyelam. Berikut ada Desa Megalitik. Salah satu destinasi wisata NTT yang menarik adalah Desa Megalitik yang juga dikenal dengan Kampung Bena. Disebut megalitik karena memang di tempat itu terdapat peninggalan zaman megalitik berupa susunan bebatuan yang tertata rapi yang dibentuk menjadi jalan. Berikut ada Gua Liang Gua. Terdapat tengkorak manusia purba pendek bernama Homo floresiensis membuat Gua Liang Gua ini menjadi terkenal ke seluruh penjuru dunia. Selain itu, di gua besar ini kamu bisa menikmati pemandangan stalagmit yang terbentuk secara alami selama puluhan tahun. Berikut adalah Labuan Bajo. Jika kamu ingin berwisata ke Flores maupun Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo merupakan pintu masuk. Di sini, kamu bisa memilih destinasi wisata pulau atau wisata di sekitar Labuan Bajo yang tak kalah cantiknya. Ya, dari Labuan Bajo kamu bisa menyeberang ke beberapa pulau eksotik seperti Pulau Bidadari, Pulau Padar, Pulau Kanawa, Pulau Kukusan Kecil, dan Pulau Serayu. Berikut ada Pulau Kanawa. Pulau yang terletak sekitar 15 km dari Labuan Bajo ini memiliki luas sekitar 32 hektar dengan
pasir putih dan air laut yang sangat jernih. Bahkan saat kamu menyelam, kamu bisa langsung melihat surga bawah laut yang dipenuhi ikan dan penghuni laut lainnya. Ada juga ikan-ikan besar seperti manta, hiu. Ya, yang berikut ada Pantai Pink. Disebut Pantai Pink karena jika dilihat dari kejauhan berwarna merah muda dan terbentuk melalui proses yang alami. Pantai dengan berwarna pink ini hanya ditemukan di 7 negara selain NTT, yaitu di Filipina, Italia, Karibia, Bahamas, Yunani, dan Bermuda. Ya, yang berikut ada Pulau Padar. Bukan rahasia lagi kalau pulau cantik ini mampu menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Pasarnya, pulau di Taman Nasional Komodo ini memiliki panorama indah yang bisa dinikmati dari ketinggian. Ya, yang berikut ada Wairebo Village. Desa adat Wairebo adalah salah satu wisata NTT yang wajib kamu kunjungi karena di sini masih serat dengan kearifan lokal. Berasa sangat terpencil, Wairebo justru menjadi wisata di Nusa Tenggara Timur yang mendunia. Berikut ada Pantai Niwatu. Di pantai ini terdapat banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan, mulai dari selancar, bersepeda, mendaki gunung, memancing, diving, dan sebagainya. Ya, yang terakhir ada Pantai Lasiana. Selain pemandangan yang indah, kamu bisa mencoba berbagai wahana air di sana. Tempat wisata NTT ini sudah didukung fasilitas yang lengkap dan baik, cocok untuk liburan bersama keluarga. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.